Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram syai'ul lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kita lanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Kita ambil barokah dan manfaat, apalagi kita yang masih awam dan terus perlu belajar, karena kita semua adalah santri sebagai muta'allim yang berusaha mengkaji ilmu-ilmu agama untuk tentunya kita manfaatkan, kita amalkan. Terakhir bahasannya sampai bahasan tentang kunut. Seperti saya sampaikan, silakan lebih jelas pembahasan khusus tentang bahasan kunut bisa dilihat di video saya di YouTube, cari saja kunut Gustaki misalnya, gitu ya. Kalau kita cari kunut di Google, doa kunut, khawatir yang muncul kalau secara umum ada yang mengatakan di luar mazhab Syafi'i, di luar mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang mengatakan bid'ah, wah itu keterlaluan gitu ya. Kayaknya pakai kata kunci itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummasjud ya. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darin amin. Beres i'tidal dan dalam rakaat yang kedua salat subuh itu sunnah ab'ad membaca doa kunut. Ya. Selanjutnya tsummasjud mukabbiran ghaira rafi'il yadaini. Kemudian kata Imam Ghazali, sujudlah mukabbiran dalam keadaan bertakbir. Ghair rafi'il yadaini, tanpa mengangkat kedua tangan. Beres i'tidal, lalu hendak sujud, ucapkan takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Misalnya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Mau singkat, Rabbana walakal hamd.
Lalu jangan dulu sujud. Ada jarak. Jarak yang mana? Jarak antara i'tidal ke sujud itu atau hendak sujud itu ada tumak nina. Tumak nina itu diam sejenak sekadar bacaan subhanallah. Supaya tenang, tentram, tidak tergesa-gesa. Baru sujud. Turun sujud. Allahu Akbar. Tidak mengangkat kedua tangan. Sebab mengangkat kedua tangan dalam sholat itu ada berapa tempat? 4 tempat. Wabtadi at-takbira, dan mulailah takbir ma'abtida'il huwiyyi, dengan permulaan turunnya tubuh. Wakhtimhu ma'a khatmihi, dan akhirilah takbir bersamaan dengan akhir turunnya tubuh. Allah, tubuh hendak turun, mulai Allah. Ketika sudah turun, ia berakhir pura. Itu bacaan takbir. Wadha' awalan ala, wadha' dan letakkan awalan di pertama kali, alal ardi di atas lantai, rukbataika kedua lututmu. Jadi ketika kita turun sujud, ya mohon maaf, Allah, lutut nempel ke bumi alias ke tanah. Mufarroqataini biqadri shibrin. Dalam keadaan lutut, kedua lutut merenggang. Jadi tidak rapat, tapi merenggang keduanya biqadri shibrin, dengan ukuran sejengkal. Sejengkal. Ini pula yang menjadi landasan kita, dasar kita sholat tidak jebrag. Tidak dibuka kaki yang luas. Cukup seukuran tubuh kita atau biqadri shibrin, dengan sejengkal kita. Lalu thumma yadaika, kemudian letakkan kedua tanganmu. Berarti jelas. Kalau kita turun hendak sujud, tangan dulu apa lutut dulu yang nempel ke tanah atau ke lantai? Lutut. Baru disusul, tidak jauh kemudian, thumma yadaika, kemudian tanganmu. Aikafaika, tangan di sini maksudnya apa? Aikafaika, yakni kedua telapak tanganmu, maksyufataini, dalam keadaan terbuka. Ya Allah, nempel. Nasyiron, terkembang. Artinya bukan dikepal. Seperti orang mau push up. Tidak, tapi maksyufataini, kata Syekh Nawawi, ini Syekh Muhammad Nawawi. Nasyiron, terkembang, asobi aka jari-jarimu. Ketika menempel ke lantai. Matan, yang merapat, muwajjahatan lagi mengarah lil kiblati, ke kiblat. Artinya begini, terbuka. Tapi tidak lebar pula, sedang saja. Kemudian menempel ke tempat sujud. Ketika akan sujud, arahnya kemana? Mengarahnya ke kiblat. Jadi bukan begini. Bukan begini, tuk misalnya. Tapi ini jemari kita mengarah ke kiblat. Asyraful jihati, yang mana itu kiblat asyraful, yang paling mulia. Arah yang paling mulia, jihad di antara arah. Tsumma jabhataka, lalu apa dong setelah apa? Kedua tangan. Tsumma jabhataka, kemudian letakkan dahimu. Apa dahi itu? Tarang, jidat. Maksyufatan, dalam keadaan terbuka. Ya, terbuka. Wadha' anfaka, dan letakkan hidungmu. Jadi meletakkan hidung di sini hukumnya sunnah. Maksyufan, dalam keadaan terbuka, artinya apa? Tidak tertutup. Ma'al jabhati, dengan dahi. Ini contoh lantai. Wa kasful jabhati, dan membuka dahi, al-multasiqati,
yang ditempelkan ke tempat sholat atau tempat sujud bil musola adalah wajib. Ya, wajibun adalah wajib. Wa kasbu ghairiha dan menempelkan, membuka selain jidat atau dahi ghairiha mandubun adalah sunnah. Berarti hidung ini nempel ke tempat sujud hukumnya apa? Sunnah. Wa kasbur rukbataini makruhun dan membuka kedua lutut adalah makruh. Terbuka. Megang. Biasa saja. Wa tarkut tertibi dan meninggalkan tertib fi wad'i hadhil a'dha'i dalam meletakkan anggota-anggota tubuh ini makruh adalah makruh. Jangan ditinggalkan sunnah, kalau sunnah kerjain. Di dalam Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Samir atau bin Sumir al-Hadrami bahwa anggota sujud itu ada berapa? Ada 7. 1 jidat. 2 dan 3 ada kedua telapak tangan kanan dan kiri. 3 tuh. 2 dan 3. 4 dan 5-nya kedua lutut kita kanan dan kiri. 6, 7-nya adalah jemari kaki kanan dan jemari kaki kiri. Itu anggotanya. Wajafi mirfaqaika. Jafi, ini berarti fi'lul amr. Dan jauhkanlah mirfaqaika, kedua sikumu. Anjan baika, dari kedua lambungmu. Nah, kita ini sujud nih. Ini sikunya jauhkan dari kedua lambung. Ini kan lambung kita nih. Jadi jangan begini. Kalau begini cewek. Tidak juga ini bagian tangan sampai siku depak nempel ke lantai. Seperti apa? Ngadepakna kambing atau anjing gitu. Gini. Hanya kedua telapak tangan kanan dan kiri yang nempel. Dan jauhkan kedua sikumu dari lambung. Ini buat laki. Wa aqilla irfa, naikkan alias angkat apa? Bautnaka, perutmu, an fakhidaika, dari kedua pahamu. Jadi jangan nempel. Gitu ya. Li'anna dzalika ablagu fi tamkinil jabhati. Karena sesungguhnya hal itu lebih mengena dalam mengokohkan dahi. Supaya teteg dahinya. Apa teteg tuh? Supaya fokusnya di dahi. Diberatkannya di kepala. Bukan di perut. Min mahalli sujudihi. Dari tempat sujudnya. Wal mar'atu, dan sedangkan perempuan, la taf'al dzalika, tidak mengerjakan yang demikian. Tidak melakukan hal itu. Tidak melakukan, menjauhkan kedua siku dari lambung. Jangan juga dibuka lebar gitu. Wa mitluha, dan sama dengan perempuan, al-khunta adalah khunta yang berkelamin ganda, bukan buat-buatan, bukan. Memang berkelamin ganda. Apa hemafrodit apa namanya? Ya. Apa kelamin ganda itu? Mohon maaf saya lupa. Li'annahu astaru laha wa ahwatu, karena sesungguhnya tidak melakukan hal itu lebih menutupi dan lebih ahwat. Ahwat itu bukan akhwat, bukan ahwat. Ihtiyat, apa ihtiyat itu hati supaya tidak terbuka aurat. Wadha' yadaika 'alal ardi, dan letakkan yadaika, kedua tanganmu, 'alal ardi, di atas lantai, hadwa mankibaika, sejajar dengan apa ini? Pundakmu. Contoh nih, saya ini sedang sujud, ini contoh lantai. Nah, ini pundak. Jadi kalau ini kan pundak kita di atas nih, nggak nempel kan? Nah, sejajar antara pundak kiri dengan jemari kaki, tangan kiri, yang kanan dengan kanan. Ya, sejajar. Sebetulnya kita mengangkat kedua tangan. Wala tafrush, dan jangan kamu tafrush apa ya? Farosha.
ditelungkup. Jangan kamu telungkupkan. Dhira'aika, dua lengan hastamu alal ardi, di atas lantai. Oh ya, ini tadi begini. Ininya nempel semua di atas lantai ini. Seperti di sini sebutkan kama yaftarishul kalbu, seperti nelungkupnya anjing. Ngedepak lah bahasa kita ya. Nempel semuanya. Wa qul subhana rabbiyal a'la, dan ucapkanlah subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Nah, di sini tidak menggunakan wa bihamdi. Penjelasannya sudah saya sampaikan bahwa dalil yang mengatakan subhana rabbiyal a'la maupun subhana rabbiyal azim menggunakan wa bihamdi, menurut satu pendapat itu dhaif, tapi menurut Imam At-Tirmidzi hadisnya dengan derajat hasan li ghairihi. Artinya bagus karena banyak jalur sahabat yang meriwayatkan sehingga naik derajat dari dhaif menjadi hasan, bagus. Dan boleh kita amalkan. Kenapa kalau ruku subhana rabbiyal, bukan azim dong, subhana rabbiyal azim, bukan azim, azim. Tapi sujud menggunakan a'la atau al-a'la. Azim artinya agung, al-a'la artinya maha tinggi atau luhur. Gini kata Syekh Muhammad Nawawi, wal a'la, dan lafaz al-a'la dalam bacaan sujud ini ablaghu, ini lebih mengena. Minal azimi, daripada lafaz al-azim. Faju'ila fis sujudi, maka dijadikan, diposisikan ini lafaz al-a'la dalam posisi sujud. Kenapa? Alladzi huwa asyrafu minar ruku'i, yang mana ini sujud lebih apa? Asyrafu, lebih mulia, minar ruku'i, dibandingkan ruku. Begitu. Wa ablaghu minhu fit tawadhu'i, dan lebih mengena dibandingkan ruku, fit tawadhu'i, dalam hal kerendahan hati, wal khudu'i, dan ketundukan. Karena kita sedang merendah, kita menyebut Allah yang maha tinggi sebab kita rendah. Salasan, ini bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Salasan dibaca 3 kali, au sab'an atau 7 kali, au asyran atau 10 kali, in kumta munfaridan, jika kamu sholat sendirian. Kalau sholat sendirian ya boleh mau 10 juga. Tapi kalau jadi imam ya 3 kali. Namun ada catatan, kata Syekh Muhammad Nawawi, wa kadza, dan begitu pula idza kunta, apabila kamu muqtadiyan, dalam hal apa? Bermakmum, wa qalal imamu, dan memanjangkan sujud ini imam, as-sujud dalam hal sujud, li anna sholata, karena sesungguhnya salat itu la sukuta fiha, ya, tidak boleh ada diam fiha, di dalam salat. Ya. Lalu kamu ikut dengan imam. Imam lama nih sujudnya. Ya berarti kita boleh lebih dari 3 kali baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi amma lau kunta imaman. Adapun lau, seandainya kunta, kamu jadi imaman, halnya imam, fala tazid ala tsalasi, maka jangan menambah lebih dari 3 kali. Tuh, ayo kalau jadi imam jangan jolim. Kasihan makmum kita. Siapa tahu ada yang buru-buru. Dalam Islam, filosofi sholat berjamaah juga mengajarkan filosofi dalam berkelompok, berorganisasi, atau memimpin dalam satu jamaah atau
harakat. Sebagai pemimpin harus bisa memperhatikan yang dipimpin. Imam memperhatikan makmum. Beres nih sujud. Tentu tadi jangan lupa jangan terburu-buru. Subhanallah. Nah, itu tidak tumaninah. Tsummarfa' ra'saka minas sujudi. Kemudian angkatlah ra'saka kepalamu minas sujudi dari sujud bila raf'in, kata Syekh Muhammad Nawawi, dengan tanpa mengangkat yadaika, dua tanganmu. Ya. Bangun dari sujud tanpa mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Tidak begitu. Mukabbiran, halnya dalam keadaan bertakbir seperti biasa. Hatta tadila, hingga tegak lurus. Adil itu kan seimbang, tegak lurus. Ayatas tawiya, yakni lurus. Jalisan, dalam keadaan duduk. Mopo mainan, dalam halnya secara tenang. Wajlis ala ka'bi rijlikal yusra. Dan ketika bangun dari sujud, bagaimana caranya? Wajlis, duduklah. Dan duduklah ala ka'bi, ala di atas. Ka'bi mata kaki, rijlika yang kakimu, al yusra yang kiri. Jadi duduk di atas mata kaki kiri kita. Ini kan berarti si mata kaki kita dijadikan apa? Di bawah, ya. Bihaitsu yali dhahruhal ardh, dengan sekiranya bagian luar mata kaki mendekati, artinya tidak terpisah dengan lantai. Wansib qadamakal yumna, dan tegakkan apa? Qadamaka, telapak kakimu, al-yumna yang kanan. Bahasa Sundanya ditekuk itu apa? Ditokerkan, ya. Ditegakkan. Jadi kaki kanan kita ditekuk jemarinya, jari-jarinya. Wadha' yadaika, dan letakkan kedua tanganmu. Tangan yang mana? Kaffaika, yakni kedua telapak tanganmu, nadban, halnya sunnah. Ini sunnah nih. Ala fakhidaika, di atas apa ini? Dua pahamu. Qariban min rukbataika, mendekat dari kedua lututmu. Tuh. Ini lutut nih. Dekat. Gimana nggak rinci coba? Dikasih panduannya oleh ulama. Kalau kita langsung ikuti hadis Nabi, kita butuh beberapa hadis, butuh penjelasan sendiri, kita nggak bisa. Maka ulama sudah memberikan panduan. Disitulah kita mestinya ikut ahlus sunnah wal jamaah. Mengikuti Quran sunnah al jamaah adalah kumpulan para ulama. Karena kita mah orang awam. Kita mah santri. Lagi di Nahdlatul Ulama kita khidmat santri kepada ulama biar dapat barokah. Qariban min rukbataika bihaitsu tusamituhuma ru'usul asabi'i. Di mana ujung-ujung jari sejajar dengan kedua lututmu, kata Syekh Muhammad Nawawi. Jangan ujung. Jadi jangan begini. Dan juga begini. Sunnahnya begini. Wal asabi'a mansuratan. Dan jari-jari tangan dalam keadaan terbuka. Wala tatakallaf dhamma. Dan jangan kamu berupaya merapatkannya. Jangan juga begini. Di kepal. Ini biasa aja. Wala yadurru idamatu wad'il kaffaini. Dan tidak mengapa. Tidak memadaratkan. Idamatu terus menerus. Wad'il kaffaini, meletakkan kedua telapak tangan alal ardi, di atas lantai sampai ila sajadil tsanin, sampai sujud kedua. Begini juga nggak apa-apa kalau udzur ataupun karena yang lain hal, ya. Tapi sunnahnya di atas paha. Paha sendiri, bukan paha teman, bukan. Wakul dan ucapkanlah dalam sujud itu Rabbighfirli warhamni. Nah, di sini bacaannya
agak beda, tapi intinya sama. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ighfirli, apa? Ampunilah aku. Maksudnya dosaku. Warhamni, di situ urutnya warhamni dulu kan? Ya, nggak apa-apa. Rahmatilah, kasihanilah aku. Warzukni, berilah aku rezeki. A'tini min khazaini fadlika, yakni berilah aku min daripada khazaini. Khazain itu khazinah. Gudang-gudang. Fadlika, karuniamu. Oh, Allah itu banyak sekali karunianya. Bergudang-gudang kalau disilahkan. Ma qasam tahu. Ma berupa sesuatu. Qasam tahu yang engkau membagikannya. Li kepadaku. Fil azali, di masa azali. Halalan, sebagai rezeki yang halal. Jadi kita pengen rezeki dari Allah yang mana Allah memiliki karunia yang begitu banyak dan luas. Dan rezeki jangan digambarkan, dibatasi hanya uang saja. Banyak, luas. Kamu di sini enak. Alhamdulillah, tidur nyaman. Ya, tinggal mau ngaji saja. Gitu. Sholat, di sini tenang, mandi bisa, ngaji bisa. Gitu. Pokoknya tinggal dinikmati, disyukuri. Ya, satu saja modalnya, ada kesungguhan, kesabaran. Wahdini, tunjukilah aku. Wajburni, tunjuk itu beri aku hidayah. Wajburni, dan tamballah. Apa? Minadzulli, tambal dari kehinaan. Tambal, tutup, bisa. Au a'ni. Di sini disebutkan fi ba'din nasakh dalam teks yang lain au aghnini katanya. Au a'ni, atau dari penderitaan. Tambalah aku dari penderitaan. Wa'afini, dan afiatkan saya. Afiat itu sering kita pahami apa? Sehat. Padahal maknanya nih, idfa anni, yakni tolaklah, hindarkanlah anni dariku, apa? Kulla, segala, ma'akrahuhu, yang aku tidak menyukainya, termasuk wabah, penyakit, min bala'id dunia wal akhirati, yang tidak aku suka itu berupa apa? Musibah atau malapetaka dunia dan akhirat. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berdoa dan sholat kepada Allah, dimudahkan oleh Allah. Maksiatnya kurangi, hindari bahkan. Insya Allah Allah akan memudahkan segala-galanya. Wa'afu anni, dan maafkanlah aku. Wa fil adhkari, dalam kitab adhkar, Rawal Baihaqi, telah meriwayatkan Imam Al-Baihaqi an Ibni Abbas, Imam Abbas, anna Nabi SAW kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati qala. Apabila Nabi mengangkat kepalanya bangun dari sujud, qala, beliau berkata, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wa fi riwayat Nabi Daud wa'afini, intaha. Begitu. Ya, hampir mirip dengan apa yang kita baca. Beres. Wala sedikit lagi. Wala tutawil hadhil jalsata illa fi sholati tasbih. Jangan memanjangkan duduk di antara dua sujud illa fi sholati tasbih, kecuali dalam sholat tasbih. Jadi kalau biasa saja ya cukup sebacaan itu aja. Masjid, kemudian sujudlah sajdatan tsaniyatan, berupa sujud yang kedua, kadzalika, seperti itu pula, ayakal ula, yakni seperti sujud yang pertama, fi jami'i ma marra, di semua keterangan yang telah lalu, sama. Tsumma tadil, kemudian tegak luruslah, istawi jalisan, yakni luruslah. Lurus apa? Luruskanlah dalam keadaan duduk jalsatan khafifatan, berupa duduk yang khafif. Apa khafif itu? Ringan alias sebentar. Bangun dari sujud, duduk sebentar. Walau kunta fi naflin, walaupun kamu dalam sholat sunnah, wa in kunta qawiyan, walaupun kamu bisa saja kuat, ya, kuat untuk langsung berdiri, bangun dari sujud langsung berdiri, bisa sebenarnya. Tapi duduklah sebentar, khafifatan yang ringan. Untuk apa? Lil istirahati, duduk untuk istirahat.
rakaat. Jadi sebelum naik ke rakaat kedua, biasa Allahu Akbar. Allah duduk sebentar, tapi Allahu Akbarnya tetap jalan. Allahu Akbar sejenak, namanya duduk istirahat. Fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat, la tasyahuda akibah, tidak ada tasyahud setelah sujud kedua tersebut. Bi'tibari iradatika, dengan perhitungan kehendakmu, ya sekiranya saja. Kecuali kalau tasyahud. Tapi katanya, wala yusannu hadza ba'da sujudi tilawatin, tidak disunnahkan duduk istirahat itu setelah sujud tilawah. Contoh, misalnya wasjud waqa, tarif sunnahnya apa? Sujud tilawah, tanpa ruku langsung sujud, jangan bilang subhanallah, subhanallah. Orang itu mau sujud tilawah, Allahu Akbar. Ketika beres sujud tilawah, bacanya apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa sawwara syaqa samahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Langsung bangun tanpa duduk istirahat, tidak disunatkan. Tsumma taqumu wallahu alam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga manfaat dan barokahnya, dan insyaallah bertemu lagi besok subuh dan lanjut besok malam narian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.